Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan diskusi kami itu mengenai long line ataupun rawa air dasar. Oke. Next. Jadi kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Khairul Tanjung, yaitu yang pertama ada Khairul Tanjung, yang kedua ada Zaki Adrian Permana, dan yang terakhir yaitu ada Darul Jatuh. Nah, di sini ada spesifikasi bahan yang digunakan. Nah, yang pertama ada spesifikasi pasta ikan ruca. Nah, ikan ruca halus itu kurang lebih 70% sumber aroma utamanya. Nah, tepung tapioka itu 20% untuk pengental dan pembawa aroma. Lalu garam dapur 3% untuk penambah rasa dan pengawet ringan. Selanjutnya ada asam sitrat 1% itu untuk mencegah agar tidak cepat busuk. Lalu di sini ada air panas secukupnya saja sekitar 10-20 ml itu untuk mengikat tapioka dan membentuk pasta. Selanjutnya di sini ada desain wadah kapsul polietilen. Nah, yang pertama itu spesifikasi kapsul polietilen itu panjangnya 15 cm, diameternya 3 cm. Nah, untuk tebal dindingnya itu yang benarnya itu 3 mm ya teman-teman. Izin ralat. Nah, di sini panjang kapsul 15 cm itu ditetapkan karena volume tersebut ideal untuk menampung kurang lebih 67 mili pasta umpan, tidak menambah hambatan pada tali cabang, serta tidak menimbulkan respon hindar ikan. Lalu diameter 3 cm itu dipilih agar hambatan air rendah, kapsul tetap ringan, dan tidak mencolok bagi ikan. Tebal dinding 3 mm dipilih karena HDPE pada kisaran ini memiliki kekuatan yang optimal, tahan tekanan laut, dan tetap ringan untuk operasi long line. Ukuran-ukuran ini konsisten dengan penelitian 15 tahun terakhir terkait dengan hidrodinamika alat tangkap, visibilitas objek bawah air, dan desain bait diffuser dalam perikanan. Nah, selanjutnya di sini ada warna. Kenapa kita pakai bening itu agar lebih mudah melihat isinya. Lalu di sini ada kapasitas isi pasta, itu kurang lebih itu yang saya baca 60 sampai 70 ml optimalnya. Bentuk wadah itu berbentuk kapsul dengan lubang bulat di bagian atas dan bawah sebagai pengunci agar bisa diikat ke tali branch line. Lubangnya itu berukuran 4 mm dengan 12 lubang, beberapa titik untuk keluarnya aroma. Nah, jarak kapsul ke mata pancinya itu 5 cm. Oke. Oke, kita lanjut ke alasan desain wadah kenapa kita memakai panjang itu 15 cm. Yang pertama, pemilihan panjang 15 cm dan diameter 3 cm bertujuan memberikan volume yang cukup besar tanpa mengganggu hidrodinamika tali. Sejalan dengan prinsip aktraktan buatan yang menyebutkan bahwa wadah umpan berkapasitas besar meningkatkan difusi aroma di arus laut. Terus kita juga memakai tebal dinding sebanyak 3 mm dipilih untuk menjamin kekuatan fisik terhadap gesekan dan tekanan air. Namun tetap ringan sehingga tidak menambah beban ke tali. Selanjutnya ada warna bening. Warna bening pada si kapsulnya. Ini gunanya memungkinkan kita untuk monitoring visual isi wadah konsisten dengan rekomendasi monitoring atraksi buatan pada alat tangkap dan untuk intensi perawat di laut. Selanjutnya desain wadah kapsul dengan lubang pengunci di atas dan bawah memudahkan pemasangan pada branch line tanpa tambahan klaim atau penjepit seperti disarankan pada sistem pelepas aroma yang terintegrasi pada alat pancing. Next. Kita kelanjutannya di sini kita memakai jumlah 12 lubang kali 4 mm berfungsi untuk pelepasan aroma bertahap. Meskipun prinsip difusi terkendali pada perangkat umpan aroma, di mana jumlah dan ukuran perforasi menjadi penentu kecepatan rilis bau lubang tidak terlalu besar sehingga pasta tetap bertahan dan tidak cepat habis. Gitu. Selanjutnya ada kapasitas dengan ukuran yang kita memakai 15 cm dan diameternya 3 cm itu kapasitas muasi pastanya itu sekitar 68 mili.
itu mencukupi 1 kali setting online sehari sehingga meminimalkan pengisian ulang sejalan dengan efisiensi operasional perikanan tangkap. Sementara itu, pemasangan 5 cm dari mata pancing dipilih karena penelitian online menunjukkan bahwa aroma paling efektif ketika berada sangat dekat dengan umpan fisik agar ikan mengasosiasikan bau dengan makanan nyata. Jadi 5 cm ini bisa mempercepat aroma agar si umpan utama itu cepat termakan. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme kerja longline di dalam air. Nah, yang pertama itu air masuk melalui lubang kapsul, mulai melarutkan dan membawa aroma pasta tersebut. Yang kedua, arus menarik senyawa aroma keluar melalui lubang kecil, difusi yang bertahap. Nah, yang ketiga, aroma membentuk jejak bau, odor trail di sekitar alat tangkap longline. Nah, yang keempat itu, ikan mendeteksi bau, mengikuti jejaknya menuju sumber aroma yang telah keluar dari lubang-lubang kapsul tersebut. Nah, yang kelima itu posisi kapsul dekat dengan mata pancing kurang lebih 5 cm membuat ikan mengasosiasikan bau dengan si umpan tersebut. Nah, yang keenam itu peluang ikan untuk makan umpan ini sangat meningkat sehingga efektivitas penangkapan ikan menjadi naik. Nah, yang ketujuh itu lubang terbatas menjaga pelepasan aroma tidak cepat habis dan bertahan selama si pengoperasian longline tersebut, longline ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah kesimpulan. Inovasi pasta aroma ikan rucah ini adalah solusi sederhana namun efektif untuk meningkatkan efisiensi alat tangkap longline. Nah, memanfaatkan bahan alami, murah, dan ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, kita bisa berkontribusi langsung pada pengembangan teknologi penangkapan ikan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya di sini ada referensi-referensi yang telah kita dapat untuk referensi yang telah kita dapat untuk acuan-acuan jurnal tersebut. Nah, sekian, terima kasih.